Angin Manchuria mendesir, membawa serta aroma kematian dan keputusasaan. Desirannya bukan lagi bisikan, melainkan raungan. Lolongan pilu dari jiwa-jiwa yang terperangkap di balik tembok tinggi Unit 731. Sebuah benteng kebiadaban yang tak terbayangkan di Pingfang. Neraka menemukan wujudnya. Malam itu, aku membiarkan diriku terseret ke dalam lubang hitam kenangan kakek. Sebuah jurang yang ia tutupi rapat-rapat dengan keheningan. Namun kengeriannya terpancar jelas dari matanya yang kosong. Aku akan menukik lebih dalam, merasakan setiap sentakan, setiap sayatan, setiap detik penderitaan yang tak tertahankan. Sajian untuk sang ilmuwan gila. Gerungan roda berangkar mengoyak sunyi koridor. Aku terbaring di sana. Tubuhku terkunci erat oleh tali kulit yang tebal. Kain putih menyingkap pandanganku, namun tak bisa membungkam deru jantungku. Aroma karat dan antiseptik bercampur, menusuk hingga ke inti otakku. Berangkar berhenti. Kain itu disibakan. Cahaya lampu pijar yang kejam membanjiri mataku, memaksa retinaku berkedut kesakitan. Yang menyambutku adalah kilauan dingin sebilah pisau bedah. Permukaan logamnya memantulkan bayangan topeng bedah yang menyeringai. Sebuah cerminan kematian yang mengerikan. Napas dokter itu teratur, tenang. Seolah ia sedang mengukir sebuah mahakarya. Bukan merobek-robek daging manusia hidup. Tidak ada anestesi. Mereka ingin merasakan setiap serat kesakitan, setiap gelombang kejut yang mengalir dari saraf yang terpotong. Sayatan pertama. Aku merasakan bilah tajam itu menembus kulit, mengoyak lapisan demi lapisan. Otot-ototku menegang, berkedut tak terkendali. Tenggorokanku tercekat. Tak ada suara yang keluar, hanya napas yang tersengal. Aku merasakan sentuhan dingin. Jari-jari bersarung tangan yang meraba-raba di dalam tubuhku yang terbuka. Mereka memisahkan jaringan ikat, menyingkirkan otot, hanya untuk mengamati organ-organ vitalku. Aku bisa merasakan paru-paruku mengembang dan mengempis di bawah sentuhan mereka. Jantungku berdenyut di antara jemari yang kasar. Darah menyembur, membanjiri meja baja, menggenang di cekungan-cekungan, memantulkan lampu yang menyala dengan bayangan dokter yang menunduk. Wajah mereka tenggelam dalam kegelapan. Mereka mengangkat ginjalku, memutarnya di depan mataku yang membelalak, lalu meletakkannya kembali. Semua ini terjadi saat aku masih hidup, masih merasakan setiap detik penyiksaan. Tangan mereka bergerak cepat, teliti, seolah tubuhku hanyalah sepotong daging di atas talenan. Melalui celah kecil pada dinding kaca pembatas, aku melihatnya. Sepasang mata yang memantulkan kengerianku sendiri. Seorang wanita muda, perutnya membengkak, kulitnya pucat pasi. Ia berusaha menahan lolongan, namun isakan kecil lolos dari bibirnya. Di lengannya, kulihat jarum suntik yang baru saja dicabut. Mereka menyuntikkan kolera, tifus, atau mungkin pas ke dalam pembuluh darahnya. Mereka ingin melihat bagaimana virus dan bakteri mematikan itu, menghancurkan tubuh seorang ibu dan janin yang tak berdosa di dalamnya. Wanita itu mulai terbatuk. Batuk kering yang perlahan berubah menjadi batuk darah. Gumpalan merah gelap menyembur dari mulutnya, membasahi kain putih di bawahnya. Napasnya tersengal, dan dengan sebuah desahan terakhir yang memilukan, jiwanya terlepas. Sebuah nyawa belum sempat menghirup udara dunia, sudah lebih dulu ditarik ke dalam jurang kematian yang tak adil. Tarian maut sang es dan kehampaan. Angin Manchuria tak lagi dingin, ia kini adalah tangan kematian itu sendiri. Aku diikat di luar, di tengah lapangan bersalju, tanpa sehelai benang pun yang menutupi kulitku.
Tanganku dicelupkan ke dalam tong penuh air es yang membeku. Kristal es mulai terbentuk, merayap naik dari ujung jari, mengubah kulitku menjadi ungu kehitaman, lalu memutih seperti tulang. Aku bisa merasakan pembuluh darahku pecah, syaraf-syarafku mati rasa. Para dokter itu berdiri di depanku, mencatat dengan tenang, seolah mereka sedang mengamati fenomena alam biasa. Sebuah tongkat kayu berukuran sedang diayunkan. Krah. Suara itu, suara es yang pecah. Daging bekuku pecah, kulitku robek, otot-ototku terlihat beku dan kaku. Mereka terus memukul, mengamati bagaimana daging manusia hancur di bawah hantaman es. Tujuan mereka mempelajari cara mengatasi radang dingin. Sebuah ironi yang kejam, karena mereka menciptakannya sendiri dalam bentuk yang paling brutal. Lalu ada ruangan hampa udara. Cerita-cerita tentangnya menyebar seperti wabah. Para korban dimasukkan ke dalam, pintu tersegel, dan udara dipompa keluar. Aku membayangkan, atau mungkin aku melihatnya dalam mimpi buruk kakek, bagaimana tubuh mereka membengkak, seperti balon yang ditiup terlalu kencang. Pembuluh darah di mata dan kulit pecah membentuk pola-pola merah mengerikan. Lalu, dengan suara bug yang teredam, paru-paru mereka meledak. Bola mata mereka melotot, seolah ingin keluar dari rongganya. Lidah mereka menghitam dan menjulur. Mereka mati dalam keheningan absolut, dalam kehampaan yang tak bisa dibayangkan. Tubuh mereka jatuh, terkulai, tak lebih dari gumpalan daging yang hancur. Panen kematian dari udara. Bau busuk yang menusuk hidung semakin pekat, bercampur dengan aroma amis yang tak bisa dijelaskan. Itu adalah bau lab. Di sana, di dalam sangkar kawat yang kotor, aku melihatnya. Tikus-tikus gemuk dengan mata merah menyala, bergerak gelisah. Mereka bukan sekadar tikus. Mereka adalah pembawa kematian. Para ilmuwan gila itu menyuntikkan berbagai macam kuman penyakit yang paling ganas ke dalam tubuh mereka, mengubah mereka menjadi bom biologis berjalan. Pintu sangkar terbuka. Tikus-tikus itu dilepaskan, berlarian ke dalam kegelapan malam, menyelinap di antara celah-celah tembok pingfang, menuju desa-desa yang tak curiga. Aku bisa membayangkannya. Gambaran itu begitu jelas dan mengerikan. Sumur-sumur yang terkontaminasi kolera, sungai-sungai yang membawa bibit penyakit. Kemudian, datanglah penyakit itu. Batuk kering yang berubah menjadi batuk darah, demam tinggi yang merenggut kesadaran, diare yang tak terhentikan. Anak-anak kecil, orang tua, semua tumbang seperti daun kering di musim gugur. Mereka adalah kelinci percobaan massal, digunakan untuk mengukur seberapa cepat wabah menyebar, seberapa mematikan tekanan yang mereka kembangkan, berapa banyak nyawa yang bisa mereka renggut hanya dengan sedikit kuman. Setiap lolongan yang terdengar dari dalam unit 731 adalah jeritan jiwa yang tercabik-cabik. Sebuah simfoni kematian yang tak akan pernah bisa dilupakan. Unit 731 bukan hanya sekedar fasilitas riset. Ia adalah kuburan massal yang dibangun di atas kesombongan dan kekejaman manusia. Horor itu tak pernah benar-benar berakhir dengan jatuhnya kekaisaran. Horor itu hidup, merayap dalam mimpi buruk, dalam setiap bisikan angin malam Manchuria, dan dalam ingatan kolektif yang menolak untuk dilupakan. Malam ini, setelah menembus tabir keheningan kakek, aku tahu kejahatan yang dilakukan di unit 731 adalah sebuah peringatan. Sebuah horor nyata yang melampaui imajinasi, terliar sekalipun. Apakah kita, manusia,
benar-benar sudah belajar dari kegelapan masa lalu yang begitu mengerikan? Ataukah bisikan-bisikan neraka itu masih menunggu waktu untuk merasuki jiwa-jiwa lain? Di sudut-sudut gelap dunia yang tak terlihat,